Kabar gembira untuk pecinta sepak bola Indonesia, Martin Paes resmi perkuat timnas Indonesia. Bagi para pecinta sepak bola di Indonesia, kabar baik datang dari kancah internasional. Timnas Indonesia akan segera mendapat tambahan amunisi baru yang dinanti-nantikan. Kiper berbakat Martin Paes kini resmi dapat memperkuat skuad Garuda. Setelah melalui proses panjang menjadi warga negara Indonesia pada bulan April lalu, Paes akhirnya dapat membela timnas Indonesia. Namun, perjalanan untuk sampai pada momen ini tidaklah mudah. Proses naturalisasi Paes sempat terhambat oleh masalah caps bersama timnas kelompok umur Belanda yang membuat proses ini memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Kini dengan semua hambatan administrasi yang telah teratasi, Martin Paes siap untuk memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia, terutama dalam ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan jadi tempat yang tepat bagi kiper FC Dallas untuk menjalani debut. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung pertama bagi Paes untuk membuktikan kemampuannya sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Tidak hanya menjadi debut yang dinanti-nanti, pertandingan ini juga menjadi ujian terberat bagi skuad Garuda. Media asal Korea Selatan Interfootball bahkan turut menyoroti persiapan Indonesia yang harus menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China di babak ini. Secara ranking FIFA, Indonesia memang harus bekerja ekstra keras agar tidak terdepak dari babak ini. Namun, hadirnya Martin Paes memberikan optimisme baru. Kehadiran kiper yang saat ini bermain untuk FC Dallas di Liga Amerika Serikat MLS menjadi sinyal bahwa Indonesia siap bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Martin Paes telah membuktikan dirinya sebagai salah satu kiper terbaik di MLS. Dengan latar belakang sebagai pemain muda berbakat, Paes memiliki potensi besar untuk menjadi benteng pertahanan yang kokoh bagi timnas Indonesia dan akan ditunjang oleh pemain seperti Jay Eajes dan Sandy Walsh demi menjaga peluang skuad Garuda lolos ke babak selanjutnya. Kemampuan teknisnya yang mumpuni dan semangat juangnya yang tinggi menjadikannya aset berharga yang dapat diandalkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik kehadiran Martin Paes di dalam skuad Garuda. Kami percaya bahwa Martin Paes akan membawa dampak positif bagi tim dan membantu Indonesia meraih prestasi yang lebih baik. Keputusan ini menunjukkan komitmen PSSI dalam mencari bakat-bakat terbaik untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia, ujar Erick. Erick juga mengajak seluruh pecinta sepak bola di tanah air untuk memberikan dukungan penuh kepada Martin dan timnas Indonesia dalam perjalanan mereka ke depan. Kehadiran Paes bukan hanya tentang menambah kekuatan tim, tetapi juga tentang memberikan kenyamanan di sektor pertahanan yang selama ini menjadi perhatian. Selain Martin Paes, kabar baik lainnya datang dari proses naturalisasi pemain diaspora lainnya yang saat ini sedang berjalan. Menurut anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Mahendra Sinulinga, ada pemain diaspora lain yang akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Ada pemain yang sedang diupayakan untuk proses naturalisasi. Kami tidak akan beritahu namanya dulu, tetapi sekarang sedang dalam proses, ungkap Arya dalam kanal YouTube pribadinya. Arya juga menjelaskan bahwa pemain tersebut kemungkinan besar akan datang ke Indonesia pada awal September 2024, bertepatan dengan FIFA Match Day. Meski proses administrasi sedang berjalan, pemain tersebut tidak bisa serta-merta bergabung dengan timnas Indonesia sebelum semua dokumen dan persyaratan selesai diproses. Memiliki kiper sekelas Paes tidaknya akan membawa kenyamanan di sektor pertahanan. Sang pemain tentunya akan berada dalam motivasi yang tinggi untuk menjaga nama baik negaranya saat bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Indonesia sedang dalam tren positif dan Shin Tae-yong yang sudah berkomitmen untuk menjaga timnya di performa terbaik. Tidak mudah dapat pemain naturalisasi. Tidak mudah bagi PSSI untuk mendapatkan pemain diaspora, terutama yang berkualitas grade A. Arya menjelaskan bahwa pemain dengan kualitas tinggi seringkali menghadapi dilema antara memilih membela timnas Indonesia atau tetap menunggu panggilan dari timnas negara asal mereka di Eropa. Pemain grade A ini biasanya berpikir tentang capaian karir mereka. Apakah mereka memiliki kesempatan lebih baik dengan membela timnas di Eropa? Ini yang membuat proses naturalisasi menjadi tantangan tersendiri, kata Arya. Proses naturalisasi sendiri tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga melibatkan banyak tahapan administratif.
Setelah dokumen administrasi selesai, proses akan dilanjutkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum akhirnya disetujui oleh Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan tantangan-tantangan ini, PSSI berharap mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Komisi 3 dan Komisi 10 DPR, untuk mempercepat proses naturalisasi pemain diaspora yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes sebagai kiper Timnas Indonesia memberikan harapan baru bagi sepak bola nasional. Dengan dukungan dari pemain-pemain lain seperti Jay Ijes dan Sandy Walsh, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat dan optimisme yang dibawa oleh Paes diharapkan mampu menular ke seluruh skuad Garuda, sehingga mereka dapat tampil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Dengan perjalanan yang masih panjang, dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia menjadi sangat penting. PSSI berkomitmen untuk terus mencari dan membina talenta terbaik demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Mari bersama-sama mendukung Timnas Indonesia dalam setiap langkah mereka menuju pentas dunia.